Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Banjir surut, warga perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten mulai membersihkan rumah mereka. Warga membersihkan sisa lumpur yang mengendap dan mengeringkan perabotan rumah yang terendam banjir. Pasca banjir yang menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten, sejumlah warga mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur. Salah seorang korban banjir menceritakan rumahnya terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Sementara itu tanggul yang sebelumnya jebol juga mulai diperbaiki. Warga berharap pemerintah betul-betul mencari solusi dan melakukan upaya pencegahan agar banjir tidak kembali merendam permukiman hingga mengganggu aktivitas warga. Cuman nggak masuk ke dalam semalam, Pak? Masuk. Oh, masuk semua. Petugas kepolisian mengevakuasi seorang wanita yang terluka saat banjir menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Brimopolda Metro Jaya mengevakuasi seorang wanita yang terluka akibat terkena pecahan kaca saat banjir merendam perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Usai dievakuasi, korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Meski perlahan mulai surut, namun banjir hingga setinggi 70 cm masih menggenangi area perumahan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat sebanyak 18 rukun warga terdampak banjir di perumahan ini. Kakinya terkena beling. Dan masih pendarahan, pas kami juga bawa tuh masih pendarahan kakinya. Makanya segera dibawa ke klinik, dan memang lewat di sini juga arusnya deras. Sementara itu, warga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol agar rumahnya tidak terendam banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin melanda Tangerang dan menghebohkan warga. Ya, hujan deras disertai angin kencang mulai turun Jumat sore sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara hujan es batu turun 15 menit setelahnya. Warga yang berada di pusat perbelanjaan di Kelapa II, Tangerang pun dihebohkan dengan fenomena hujan es berukuran kelereng. Beberapa warga berusaha mengabadikan fenomena tak biasa ini. Meski hujan es tidak berlangsung lama, namun warga dihimbau untuk berhati-hati dan berteduh agar hujan es tidak melukai kepala dan badan. Lanjutan ini hujan es, Subhanallah. Hujan es, Masya Allah. Ya, hujan deras yang melanda sebagian besar Jakarta mengakibatkan banjir di mana-mana. Bahkan di Jati Padang, Jakarta Selatan, derasnya curah hujan mengakibatkan tanggul busway dan jebol. Hujan deras yang melanda Jakarta mengakibatkan banjir di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jalan panjang pun tak luput dari genangan banjir yang memaksa pengendara sepeda motor memutar balik atau menuntun motornya agar tidak mati mesin. Di Jakarta Selatan, banjir setinggi 40 cm melanda permukiman warga di Cipulir, Kebayoran Lama. Hujan deras membuat anak kali Pesanggerahan yang berada tak jauh dari permukiman warga meluap. Banjir membuat akses dan aktivitas warga terganggu. Di Ulu Jami Pesanggerahan, ratusan rumah di 8 RT terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air akibat hujan deras. Hal ini diperburuk dengan penyempitan kali yang membuat air cepat meluap. Guna mengurangi air yang masuk ke rumah, warga berinovasi membuat tanggul buatan, namun tak mampu membendung derasnya air. Di Kelurahan Jati Padang, derasnya debit air kali PHB Pulo membuat tanggul Baswedan jebol. Akibatnya warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Jebolnya tanggul Baswedan sudah terjadi untuk ketiga kalinya. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta cepat memperbaiki tanggul karena saat ini kawasan Jakarta dan sekitarnya kerap dilanda cuaca ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bela sungkawa kepada korban yang tertimpa pohon tumbang di Dharma Wangsa Kamis sore. Pemprov Jakarta menanggung seluruh biaya pemakaman dan perawatan korban. Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis siang. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, 5 unit mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka. Ya, pemirsa, hujan deras di Jakarta tidak hanya membuat banjir menggendang, tetapi juga membuat pohon tumbang. Dan warga tetap waspada yang hendak keluar karena menurut BMKG hujan akan berlangsung hingga 3 November mendatang. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan.